Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan. Saya dari Prodi Bisnis Digital 4A Universitas Tangerang Raya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan di era digital. Apa itu era digital? Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sekarang kita sudah masuk di era digital, yang dimana semua kegiatan bisa dilakukan dengan cara yang lebih canggih, apalagi dengan situasi pasca pandemi COVID-19 ini, yang dimana sebagian besar pekerjaan maupun pendidikan dilakukan secara daring menggunakan teknologi perangkat kita seperti laptop, handphone, ataupun komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Secara umum, era digital adalah suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Hidup di era digital. Perkembangan era digital juga terus berjalan tanpa bisa dihentikan karena sebenarnya masyarakat sendiri atau kita sendiri yang meminta dan menuntut segala sesuatu pekerjaan menjadi lebih praktis dan efisien. Kenapa kepemimpinan di era digital itu sangat penting? Kepemimpinan di era digital adalah kemampuan penting yang harus dimiliki untuk individu untuk menciptakan solusi dari berbagai permasalahan di era digital. Digital leadership atau kepemimpinan era digital bukanlah seseorang yang ahli dalam market komputer, mengoperasikan komputer, hingga desain web, melainkan digital leadership itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era digital sehingga menciptakan target dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa konsep kepemimpinan di dunia digital menurut kesadaran beberapa ahli. Yang pertama itu ada complex problem solving. Mengapa complex problem solving sangat diperlukan? Pada paling dasarnya, kompleks program solving ini dibutuhkan karena pemecahan masalah yang kompleks akan menuntut keterampilan, pengetahuan, dan strategi yang berbeda dengan pemecahan masalah yang sederhana. Kita yang melakukan juga dituntut untuk memiliki kemampuan regulasi diri, kreativitas, pikiran yang terbuka, dan bekerja sama dengan orang lain. Maka sebaiknya kita melatih diri agar mampu menghadapi masalah-masalah yang unik dalam konteks yang unik juga. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking ini adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus kita lakukan dan tentang apa yang harus kita percaya. Critical thinking mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran reflektif dan mandiri. Yang ketiga, creativity atau kreativitas. Nah, di sini kreativitas membuat kita lebih kuat dan fleksibel. Ada orang yang menyukai apa yang kita buat dan ada pula yang tidak menyukainya. Namun, pada dasarnya semua manusia ingin disukai dan dikagumi atas apa yang mereka lakukan. Tetapi sebagai seniman kreatif, sulit untuk menerima penolakan. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya pemikiran kreatif. Kreativitas mengajarkan kita untuk menjadi tangguh, kuat, dan fleksibel. Dan juga kreativitas mengajarkan kita tidak melarikan diri dari kritik, melainkan bangga dengan kegagalan. Karena dua hal ini dapat membantu jauh lebih berkembang. Selanjutnya, ada emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan menahan emosi,
baik itu emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Seseorang dengan emosional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya. Nah, yang kelima, terdapat coordinating with other. Coordinating with other atau berkoordinasi dengan orang lain mungkin terdengar sederhana, namun sebenarnya skill ini memegang peranan penting dalam dunia kerja. Seorang karyawan harus mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya secara maksimal demi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dan yang terakhir yaitu people management. Tak bisa dipungkiri, karyawan adalah aset terbesar bagi perusahaan. Jika tidak ada karyawan, tentu saja perusahaan manapun tidak dapat berjalan. Dengan semestinya, disinilah peran dari skill people management, yakni bagaimana untuk mengatur karyawan yang meliputi memotivasi, menyemangati, serta memberikan evaluasi atas pekerjaan mereka yang lakukan selama ini. Skill people management dibutuhkan untuk mengetahui potensi-potensi dari para karyawan agar dapat diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang diperkenan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.